Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Sarfan. Pada video kali ini kita akan membahas soal CPMK 2 nomor 1 terkait tentang tes ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar 1. Jadi soalnya itu seorang pengendara motor bergerak ke selatan dengan kecepatan 20 meter per detik selama 3 menit. Lalu dia berbelok ke barat dan bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon selama 2 menit. Lalu ia bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 30 meter per detik selama 1 menit. Di sini, jika diasumsikan sumbu X positif menghadap ke timur, maka tentukanlah total vektor perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Baik, jadi tipe soal ini merupakan tipe soal terkait tentang gerak dua dimensi. Oleh karena itu, untuk memudahkan menentukan jawaban dari ketiga poin A, B, dan C, maka hal pertama yang kita lakukan itu adalah kita lakukan ilustrasi pergerakan dari motor tersebut. Adapun apabila kita gambarkan, maka kita akan peroleh ilustrasi pengendara motor itu adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama, pengendara motor itu bergerak ke selatan, dengan kecepatan 20 meter per detik selama 3 menit. Jadi di sini ada informasi kecepatan dan waktu. Oleh karena itu kita bisa mencari jaraknya. S sama dengan V kali T. Lalu T-nya itu 3 menit. Kita ubah ke detik. Jadi 3 kali 60 dapat 180 detik. Nah 180 detik kita kalikan dengan 20. Maka kita peroleh nilai 3.600 meter. Setelah menempuh jarak sejauh 3.600 meter, maka pengendara tersebut berbelok ke arah barat. Dengan cara yang sama tadi, maka dia menempuh jarak itu sebesar 3.000 meter. Lalu dia berbelok ke arah barat laut dan bergerak sejauh 1.800 meter. Nah, dengan menggunakan konsep vektor, maka kita bisa menentukan perpindahannya, yakni panah hitam ini yang kita sebut sebagai vektor resultan perpindahan. Oleh sebab itu, kita tentukan dulu berapa besar vektor perpindahannya ini. Jadi, kita bisa menggunakan konsep penguraian vektor. Jadi, komponen vektor A, B, dan C ini kita pisahkan masing-masing tiap komponen X, komponen Y, dan kita akan cari resultannya dari komponen X dan komponen Y-nya. Oleh sebab itu, kita gambarkan tabelnya seperti ini. Jadi, ada 3 kolom, vektor, kemudian sumbu X dalam satuan meter, dan sumbu Y dalam satuan meter. Kita lihat dulu untuk vektor A, yaitu 3.600 meter ke arah sumbu Y. Negatif ya. Tetapi dia tidak memiliki pergerakan pada arah sumbu X. Oleh karena itu, sumbu X-nya bernilai 0. Tetapi pada sumbu Y-nya, dia bernilai minus 3.600. Kenapa bernilai minus? Karena ini kita ambil sebagai titik acuan. Kalau dia bergerak ke bawah, berarti dia minus Y. Jadi kita peroleh angka minus 3.600. Kemudian untuk vektor B, dia hanya memiliki pergerakan pada arah sumbu X, terusus pada sumbu X negatif. Tetapi dia tidak memiliki pergerakan ke arah sumbu Y. Oleh sebab itu, yang bernilai itu hanyalah sumbu X-nya saja, minus 3.000 meter, dan untuk Y-nya itu dia bernilai 0. Berbeda dengan vektor A dan vektor B, untuk vektor C ini, dia membentuk sudut 45 derajat, apabila kita mengambil sudut yang ini. Tetapi apabila kita mengambil berdasarkan sumbu X-nya, berarti besar sudut yang ini, yang dibentuk vektor C terhadap sumbu X itu, yakni sebesar 135. Oleh karena itu, kita bisa menentukan komponen sumbu X dari vektor C dan komponen sumbu Y dari vektor C, yakni pada sumbu X itu nilainya 1800 cos 135. Adapun nilai dari 135 derajat ini kita peroleh dari sudut yang ini, 90 derajat ditambah dengan 45. Kita peroleh 135 derajat. Kalau ini kita selesaikan, maka besar komponen vektor C pada arah sumbu X itu yakni sebesar minus 1272. Sedangkan untuk sumbu Y-nya itu dia bernilai 1272. Ya. Maaf, ini bukan cos ya, tapi ini sin.
1800 kali sin 135 derajat. Ketika kita telah menentukan komponen vektor sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing vektor A, B, dan C, maka tinggal kita jumlahkan. Sehingga nanti kita peroleh total resultan pada arah sumbu X itu yakni minus 4272 meter, sedangkan pada arah sumbu Y itu adalah minus 2328 meter. Dari sini, maka kita bisa menentukan resultannya, yakni akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Untuk lebih memudahkan, di sini saya ubah ke kilometer. Kita peroleh nanti minus 4,2 kuadrat ditambah minus 2,3 kuadrat. Diperoleh akar 23, yakni sebesar 4,8 km atau sejauh 4.800 meter. Berarti besar perpindahan itu adalah 4,8 km atau 4.800 meter. Adapun untuk menentukan arahnya, maka kita bisa menggunakan tangan alfa sama dengan Ry dibagi dengan Rx. Ry-nya itu adalah minus 2,3, Rx-nya minus 4,2. Kalau ini kita bagi, kita peroleh 0,54. Adapun nilai alfa yang memenuhi tangan alfa itu yakni sebesar 208,3 derajat. Oke, jadi sudut itu mulai dari sumbu X positif memutar hingga ke sini. Oke, atau besarnya itu senilai 61,7 kalau kita mengambil arah dari sumbu Y-nya. Sehingga untuk poin A itu sudah terjawab, maka vektor perpindahannya itu adalah 4,8 km besarnya ya dengan arah 208,3 derajat terhadap sumbu X positif atau terhadap arah timur. Oke. Untuk menjawab poin B, kelajuan rata-rata, maka langsung saja kita gunakan persamaan V sama dengan S dibagi dengan T, di mana S itu untuk kelajuan merupakan jarak tempuh total pengendara motor dari titik awal ke titik akhir dibagi dengan total waktunya. Jadi adapun total jarak tempuh dari pengendara motor ini adalah 3.600 tambah 3.000 tambah 1.800, kita peroleh angka 8.400 meter. Adapun waktu tempuhnya 3 menit ditambah 2 menit ditambah 1 menit berarti 6 menit, kita ubah ke detik, kita kalikan 60, maka didapatkan hasil 360 detik. Oleh karena itu kelajuan rata-ratanya itu adalah sebesar 23,3 meter per detik. Adapun untuk kecepatan rata-rata, maka S ini bukan jarak tetapi perpindahan. Oleh karena itu kita gunakan nilai perpindahan kita peroleh, yakni 4.800 meter kita bagi dengan 360 detik, maka kita peroleh besar kecepatan rata-rata dari pengendara motor tersebut adalah 13,3 meter per detik. Oke, kalau begitu sekian solusi pertama dari CPMK nomor 2 materi ujian akhir semester pada mata kuliah fisika dasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.